Darah harus dibayar dalam darah. Keempat kata ini menggerakkan hati setiap orang yang hadir. Semua murid sekte surgawi membeku. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Suke akan memberikan jawaban seperti itu. Darah harus dibayar dalam darah. Apakah ini berarti bahwa kecuali setiap anggota sekte surgawi mati, dia tidak akan beristirahat? Tapi dari mana dia mendapatkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti ini? Di depan pemimpin sekte, ada begitu banyak tetua sekte lainnya dan dia hanya seorang penggarap inti Bearing Stage. Dari mana dia mendapatkan keberanian seperti itu? Suara mendesing. Sama seperti para murid yang tenggelam dalam pikiran dan ketakutan, Suke sudah memulai serangan diam-diamnya. Sosoknya berubah menjadi kabur, sepasang baut kilat saling bertautan di bawah kakinya saat ia dituduh dengan kecepatan yang menakjubkan ke arah wanita tua itu. Di bawah bentuk transformasi 9 naga melonjak, kekuatan Suke jauh lebih kuat daripada tahap bantalan inti yang saat ini dia alami. Dengan tinjunya yang terkepal, dia mengingat semua niat membunuh yang terpancar keluar dan menuduhnya dalam tubuhnya. Tepat di puncaknya, dia membiarkannya meledak dari tubuhnya. Wanita tua itu tampak tersentak dari linglung ketika keringat dingin mulai terbentuk di dahinya. Ekspresinya berubah ketika dia jatuh kembali dengan bersemangat. Kekuatan Suke yang terpancar dari tubuhnya menggunakan kekuatan penuh dari seluruh 9 bentuk. Kekuatannya 9 kali lebih kuat dari kekuatan biasanya dan pasti akan melampaui dan mengatasi pembudidaya panggung asli bayi. Selain itu, wanita tua itu mengalami cedera internal dengan menghancurkan layar pelindung yang dibuat oleh Four Direction Desolation. Kekuatannya telah berkurang secara signifikan juga. Waktu terasa membeku ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Suke dalam hal kecepatan. Dia memandang dengan bingung pada tinju Suke yang menyerupai kepala naga besar, menjadi lebih dekat dan lebih dekat ke wajahnya. Tepat sebelum tinjunya bisa melakukan kerusakan padanya, setengah inci jauhnya, bayangan muncul di depan wanita tua itu, menghalangi Suke darinya. Cukup! Teriakan nyaring bergema, saat gelombang tekanan menghancurkan turun. Suke tidak bisa berhenti tepat waktu dan jatuh dengan bayang-bayang. Namun, rasanya seperti dia jatuh ke rerumputan dan bunga, tanpa mengalami cedera pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia merasakan gelombang energi yang besar menimpanya. Dadanya bergetar ketika seluruh tubuhnya diangkat ke udara. Dengan ledakan yang membosankan, dia terlempar ke tempat latihan. Suke berlutut saat ia meludahkan seteguk darah. Dia terluka. Tahap transformasi bayi. Terlalu kuat. Pada titik ini, bahkan dengan penambahan banyak mantra, dia jelas tidak cocok untuk pemimpin sekte. Hati Suke bergetar ketika matanya melihat ke atas dan memperbaiki diri mereka seperti kematian menatap sek leader, Zhang dan San yang berdiri di depan wanita tua itu, melindunginya. Jika bukan karena fakta bahwa Zhang dan San melindunginya, Suke benar-benar yakin bahwa wanita tua itu akan mengalami luka parah. Dia kemudian akan mengaktifkan api pembekuan tulang dan membakarnya sampai mati. Namun, pembudidaya transformasi bayi memutuskan untuk campur tangan, merusak rencana Suke. Perbedaan kekuatan antara tahap transformasi bayi dan tahap sekarang Suke adalah 2 tahap besar. Setelah Core Bearing Stage-nya saat ini, dia akan menjadi kultivator Golden Core Stage sebelum menjadi kultivator stage bayi asli. Perbedaannya terlalu besar dan tidak bisa dikompensasi dengan hanya memiliki lebih banyak mantra. Teman Su, kamu hampir membunuhnya. Itu sudah cukup. Zhang dan San menatap dingin ke arah Suke dan berbicara dengan suara rendah. Bahkan dalam nada suaranya, ada sikap yang mengancam. Hehe, setelah aku membunuh wanita tua ini, itu sudah cukup bagiku. Suke mencengkeram dadanya dan tertawa keras. Pada saat yang sama, ia menyihir sistem tanpa kata untuk memulai pemulihan dan proses penyembuhan. Seketika, luka-lukanya tampak kurang serius karena dia merasa lebih baik setiap detik. Wajah Zhang Dasan jatuh ketika dia berbicara. Apakah kamu yakin ingin membuat musuh dariku atas kematian penduduk desa belaka itu? Bahkan jika tuanmu muncul di sini hari ini, aku tidak akan membiarkan kamu melakukan sesuatu yang akan melukai kedua belah pihak seperti itu. Petik 2. Kematian penduduk desa belaka? Haha, wajah Suke mengungkapkan tawa ejekan ketika dia menyentuh tanah dan perlahan-lahan bangkit. Jadi bagaimana jika mereka adalah orang normal? Berdasarkan cara aku melihatnya, membunuh seluruh desa penduduk desa yang tak berdaya dan tak berdaya adalah yang terendah yang bisa dilalui seseorang. Dan wanita tua ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas. Jadi bagaimana jika kedua belah pihak akan mengalami kerusakan?
Itu adalah sesuatu yang aku rela lakukan bahkan jika kematian akan menimpaku. Suaranya bergema di seluruh area pelatihan seperti sinar cahaya. Semua murid tetap berdiri linglung, mengawasinya. Kata-kata Suke terus menggema di benak mereka. Tang Xuerou tertegun juga, mulutnya bergumam pelan ketika dia mengulangi kata-kata Suke untuk dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika mereka adalah orang normal? Jadi bagaimana jika kedua belah pihak akan mengalami kerusakan? Dalam situasi seperti itu, dia masih bisa mengucapkan kata-kata yang penuh darah, penuh kasih sayang. Apakah itu menunjukkan bahwa dia sentimental dan baik atau dia bodoh? Tang Xuerou menggelengkan kepalanya. Dia sangat yakin bahwa pemimpin sekte akan membela tuannya sampai akhir. Jika Suke bersikeras memiliki jalannya, ia pada akhirnya akan menjadi orang yang akan menderita. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 20 poin tindakan sulit. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 40 poin tindakan sulit. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 60 poin tindakan sulit. Sistem berdering berulang kali di kepala Suke. Suke sama sekali tidak terganggu olehnya. Pada titik ini, Zhang dan San berteriak dengan marah, idiot. Namun, dia tidak melakukan langkah apapun untuk menyerang Suke. Sambil tetap berakar di tempatnya berdiri di depan wanita tua itu, dia terus berbicara. Karena tuanmu, aku tidak akan menyerangmu. Namun, aku harus memperingatkanmu juga. Mulai saat ini, kamu tidak boleh membunuh tetua Sun atau murid dari Sekte Surgawi. Sekte Surgawiku bukan tempat untukmu untuk berperilaku tidak pantas. Petik 2. Apakah begitu? Bibir Suke melengkung menjadi seringai menyeramkan. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu juga. Jika aku ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia memanggil energi inti dari dalam tubuhnya. Sepasang tangannya yang putih dan putih mulai perlahan keluar dari balik jubahnya. Zhang dan San terdiam, wajahnya penuh kecurigaan dan tidak yakin apa yang coba dilakukan Suke. Semua murid Sekte Surgawi dan tetua sekte mereka sama-sama bingung dengan tindakannya. Apa yang dia coba lakukan? Pada saat berikutnya, Suke membalikkan telapak tangannya ke langit ketika energi intinya yang tak terbatas terlihat di atas telapak tangannya. Dia kemudian menggerakkan tangannya sampai mereka berada di depan dadanya. Gerakannya lambat dan stabil. Tiba-tiba, nyala api hijau mistis muncul di telapak tangan kanannya dan membumbung ke langit, menjilat awan. Suara mendesing, api yang menyilaukan dan membakar menghangatkan seluruh di sekelilingnya, menyebabkan tempat latihan merasakan panas yang hebat. Nyala api menyala hijau terang saat itu memancarkan cahaya ganas dan kekuatan tak terukur, cara api hijau menjilat udara di sekitarnya dan berputar-putar di telapak tangan kanannya tampak sangat ilusi. Para tetua sekte di sekitar semua mengambil napas dalam-dalam dari udara segar. Mantra apa ini? Bagaimana dia bisa menyulap api yang begitu mencengangkan dan aneh seperti ini? Tak satu pun dari mereka yang hadir pernah melihat yang seperti ini. Wajah Zhang dan San mulai berubah parah saat alisnya berkerut. Bahkan seseorang sesosok kuat seperti dirinya belum pernah melihat api yang aneh. Itu hijau dan terbakar dalam dengan sikap yang kuat dan tabah. Itu sangat menakutkan ketika memancarkan aura terbakar, memanaskan seluruh area dengan cepat. Apapun yang dilihatnya lebih kuat dari apapun yang pernah dia saksikan. Pada saat berikutnya, telapak tangan Suke terangkat di atas bahunya, menghadap ke langit. Api putih kemudian muncul di atas telapak tangan kirinya. Itu sangat halus dan lebih mirip asap daripada api. Namun, dingin yang membekukan yang aneh terpancar dari nyala putih itu, melanda semua orang di sekitarnya dalam kedinginan tertentu. Para murid semua dari berbagai tingkat kultivasi dan tidak bisa membantu tetapi menggigil kedinginan. Mereka membungkukkan leher karena wajah mereka penuh ketakutan. Zhang dan San dan semua sesepuh di sekitar segera terkejut melihat kekuatannya. Sebagai orang-orang dari negara api, mereka lebih akrab dengan kekuatan api lebih dari orang lain. Namun, mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Nyala api yang sedingin musim dingin? Dingin seperti itu bahkan lebih dingin daripada mantra musim dingin milenium. Zhang dan San gemetar saat dia menatap Suke. Dia kemudian berpikir, dari mana anak ini mendapatkan semua mantra aneh dan kuno ini? Bahkan untuk seseorang seperti Duan Senior, dia tidak mungkin memiliki akses ke mantra khusus seperti itu kan?
Selama sepersekian detik, Zhang dan San tampak rakus dengan iri pada api putih yang menempel di telapak tangan Suke, hampir seolah-olah dia ingin mencurinya. Pada titik ini, Suke sudah membenamkan dirinya sepenuhnya dalam mantra, tidak peduli tentang hal lain selain dirinya. Senyum liar dan gila namun halus terukir di wajahnya yang pucat. Lotus Api Buddha. Ini adalah mantra yang digunakan dalam novel Fight Break Spears oleh karakter utama Xiaoyan. Untuk dapat menggunakannya diperlukan kontrol penuh dari dua bentuk api yang berbeda. Namun, Suke sudah melatih mantra Lotus Api Buddha hingga 30%, dan cukup untuk memadukan 3 kebakaran yang berbeda. Pada titik ini, ia hanya memiliki 2 tipe berbeda dan menggabungkannya bersama tidak sulit baginya. Ketika telapak tangannya semakin dekat satu sama lain, berusaha untuk memadukan api yang berbeda di masing-masing tangan, api di telapak tangannya mulai menari dengan hiruk-pikuk. Api Molten Green Lotus yang harganya 300 poin sulit bertindak dan api pembekuan tulang yang biaya 1.300 poin sulit bertindak berputar dan melonjak hebat. Panas yang menyengat dan dingin yang dingin saling beradu satu sama lain di tempat latihan. Nak, apa yang kamu coba lakukan? Mata Zhang dan San menyipit. Meskipun ia memiliki pengalaman kultivasi beberapa ratus tahun, ada sesuatu yang sangat meresahkan tentang apa yang dilihatnya. Wanita tua yang berdiri di belakangnya dan para tetua serta murid-murid lainnya mundur beberapa langkah karena merasa khawatir. Pada saat berikutnya, mata Suke terbuka lebar ketika dia berbisik, "Fuse." Ledakan. Setiap telapak tangan membawa jenis api yang berbeda saat dia memaksa mereka bersama, berakhir dengan tepukan. Begitu telapak tangannya bersentuhan satu sama lain, auman keras seperti guntur terdengar, mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Tidak baik. Hentikan, kamu gila. Api itu dari unsur yang berbeda. Bagaimana kamu bisa memadukannya? Itu sama saja dengan menggabungkan es dan api. Jika kamu tidak berhenti sekarang, bahkan kamu akan mati di sini. Beberapa tetua berteriak, wajah mereka penuh ketakutan. Mereka berdiri di samping, menyaksikan ekspresi Suke berubah total. Itu persis sama dengan menonton orang gila. Orang yang benar-benar gila yang mengamuk. Pupil Zhang dan San melebar saat dia mengangkat telapak tangan besar di depannya. Seketika, layar cahaya terbentuk antara dirinya dan Suke, tampaknya seolah-olah dia telah memperluas lebih dari setengah dari seluruh kolam intinya untuk menciptakan penghalang ini untuk melindungi dirinya sendiri dan anggota sekte. Pada saat yang sama, dia masih berteriak dengan marah, "Suku. Aku memerintahkanmu untuk berhenti. Tidak perlu pergi sejauh ini dan membunuh semua orang yang hadir." Jelas, Suke tidak berhenti sama sekali. Faktanya, tidak mungkin dia bisa berhenti bahkan jika dia mau. Dia jelas bagi siapapun ketika datang ke kekuatan dan kekuatan Fury Lotus. Hari ini, Sun Jueli, perempuan tua itu pasti akan mati. Ledakan. Sepasang api melingkari seluruh tangannya, hijau dan putih menyatu bersama. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh dan menakutkan untuk dilihat. Sepasang elemen kuat itu berulang kali saling membenturkan satu sama lain dan tampak seolah-olah bisa menghancurkan tangannya kapan saja. Jari-jari Suke bergerak lebih cepat seperti dia sedang memijat atau mencabut daun dari pohon. Api semakin kuat dan bergerak lebih cepat bersama dengan jari Suke yang hingar-bingar. Dalam ruang beberapa napas, di bawah semua mata waspada mereka, api itu mulai berubah menjadi teratai putih kehijauan yang seukuran telapak tangannya. Itu tampak seperti bunga teratai yang baru saja mekar di musim semi saat ia berputar diam-diam di sekitar telapak tangan Suke dan tampak luar biasa. Lotus Api Buddha, meledak. Wanita tua, saatnya mati untuk menebus kematian penduduk desa. Suke berteriak dengan gagah saat dia melemparkan tangannya, menyebabkan lotus putih berapi-api yang berwarna putih itu menjauh dari tangannya. Itu melayang di udara dengan aneh sebelum dilontarkan ke arah Zhang dan San dan Sun Jueli yang berdiri di belakangnya. Hentikan! Zhang dan San tampak sangat ketakutan saat dia berteriak. Tidak, Sun Jueli merasa ngeri ketika bulu-bulu di setiap inci tubuhnya terangkat. Dia menjerit besar. Segera setelah itu, lotus berapi yang tampak damai meledak tepat di depan Zhang dan San dan wanita tua itu. Benteng besar milik Celestial Sekte bergema dengan ledakan keras saat tanah di bawahnya bergetar hebat. Api putih kehijauan menyelimuti udara dan menghancurkan bumi, menyebabkan riak menyala menyebar di sekitar, menyebabkan kerusakan luas. Bangunan beratap merah dalam radius beberapa kilometer semuanya dihancurkan dan dihancurkan hingga rata dengan tanah. Celah mulai terbentuk di seluruh trotoar yang telah dicuci putih dan jalan membuat banyak lubang.
Zhang dan San dan wanita tua itu berada di garis depan dampak, tepat di jantung ledakan Lotus dan mengambil kerusakan paling besar dari semua orang yang hadir. Seluruh wajah wanita tua itu berkerut kesakitan saat dia meratap kesakitan sebelum meledak menjadi kabut darah dan darah. Dalam hitungan detik, bahkan darah berubah menjadi abu karena panas yang sangat tinggi ketika ia hancur menjadi ketiadaan dan rohnya tersebar menjauh dari tubuh fisiknya. Perisai pelindung di depan Zhang dan San pecah dan hancur saat dia terlempar ke udara dari benturan dan bertabrakan berat ke gunung agak jauh. Beberapa tetua sekte yang berdiri di sekitar juga terlempar dari dampak dan dibuang ke reruntuhan di belakang mereka. Ketika mereka mendarat, mereka meludahkan seteguk darah segar, karena cedera internal yang parah. Satu-satunya yang selamat adalah para murid sekte surgawi yang berdiri di belakang Suke. Mereka berdiri agak jauh dari benturan dan juga memiliki perisai pelindung lainnya yang dilemparkan oleh Zhang dan San sebelum ledakan. Kelompok orang ini hanya menderita luka-luka yang dangkal. Mereka tidak mati tetapi terlempar ke tanah saat mereka berteriak kesakitan dan ketakutan. Tang Xuerou adalah salah satu dari sedikit yang berdiri di belakang Suke dan memiliki pandangan yang jelas tentang ledakan itu. Dia menyaksikan dengan linglung ketika semuanya terbuka di depan matanya. Kesan luar biasa dan indah dari sekte surgawi telah menjadi abu dan kehancuran. Majikannya yang ia hormati dan hormati hancur di depannya saat Suke menaklukkannya dengan mudah. Bahkan pemimpin sekte yang dihormati dan dipuja Zhang juga sangat terpengaruh oleh kekuatan ledakan. Seluruh ledakan dan dampaknya yang menghancurkan membentang tidak lebih dari beberapa napas dari awal sampai akhir dan sangat mengejutkan, membuat sulit bagi siapapun untuk percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 50 poin tindakan sulit. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 80 poin tindakan sulit. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 100 poin tindakan sulit. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena telah berhasil membunuh kultivator panggung asli bayi. Hadiahnya adalah 200.000 poin pengalaman dan cincin penyimpanan. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil menghancurkan lebih dari 50% dari infrastruktur dan bangunan sekte surgawi, menyebabkan kerusakan luas pada fondasi sekte. Hadiahnya adalah 1 juta poin pengalaman. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, untuk mendapatkan 4 level berturut-turut. Kamu saat ini dari Golden Core Stage, level 1. Suke mengabaikan pemberitahuan dan bunyi bip yang terdengar di kepalanya. Dia memperhatikan dengan saksama saat perempuan tua itu terbakar sampai mati di depan matanya oleh budak api yang menyala-nyala dan tertawa dengan sedih. Perasaan kebencian dan kemarahan yang tak terlukiskan jauh di lubuk hatinya telah sepenuhnya dilepaskan pada wanita tua itu. Dia mengangkat kepalanya kembali dan tertawa keras. Xiao Rou, apakah kamu melihat itu? Kepala desa, apakah kamu melihat itu? Da Zuang, apakah kamu melihat itu? Rekan-rekan desa, apakah kalian semua melihat itu? Dalang dan pelakunya yang merencanakan kematianmu, wanita tua gila yang berhati hitam ini, aku sudah membunuhnya untukmu. Aku sudah membalas dendam kematianmu. Api putih kehijauan masih menyala terang saat para murid sekte surgawi di sekitarnya berteriak kesakitan. Di tengah hiruk-pikuk dan hiruk-pikuk, penglihatan Suke berubah kabur saat air mata mengalir di matanya. Semua penduduk desa yang baik hati dan ramah, cara hidup mereka yang polos dan senyum naif mereka tampaknya muncul di depan matanya sekali lagi. Dia bisa melihat Xiao Rou tersenyum manis padanya. Dia bisa melihat semua penduduk desa membawa cangkul mereka untuk membajak tanah dengan gembira. Dia memperhatikan mereka untuk waktu yang lama sampai asap dan api menghilang ketika mereka menghilang di depan matanya. Suke kemudian tersentak dari linglungnya seperti terbangun dari mimpi. Pada saat ini, dia merasakan kejelasan dalam hatinya. Itu sudah berakhir. Segalanya telah berlalu. Rasa terima kasih, dendam, cinta, dan kebencian dirasakan oleh semua orang. Jadi bagaimana jika mereka hanyalah manusia naif belaka dan orang normal? Apakah kamu pikir kamu masalah besar hanya karena kamu adalah pembudidaya tinggi dan perkasa yang tinggal di pegunungan? Di mata Suke, Xiao Rou, kepala desa, Da Zuang dan penduduk desa lainnya jauh lebih penting dan berharga daripada penggarap jahat ini jutaan kali. Bahkan dengan membunuh mereka ribuan kali, itu tidak akan mampu menebus kerugian mereka.
Suke menatap ke bawah ke tanah yang sunyi dan hancur dari sekte surgawi, termasuk semua pembudidaya yang mati dan terluka di sekitarnya, dan tidak merasa menyesal. Sepertinya akting yang tangguh ini bukan akting karena aku harus tegar. Jadi bagaimana jika pemimpin sekte adalah pembudidaya tahap transformasi bayi? Suke masih berhasil membunuh wanita tua itu tepat di depan matanya yang tak berdaya. Pembalasan harus dilakukan. Selain itu, pada titik ini, hal yang paling penting bagi Suke adalah naik level sehingga dia bisa menghidupkan kembali Xiao Rou. Ledakan. Pada saat itu, sebuah gunung besar dari jauh menghasilkan suara tabrakan yang keras. Batu dan kerikil terlontar tinggi ke langit saat bayangan muncul dari bawah puing-puing. Dia memiliki ekspresi marah di wajahnya saat dia terbang di atas sekte surgawi yang hancur. Itu adalah pemimpin sekte, Zhang Dansan. Rambut panjang dan putihnya acak-acakan dan berantakan sementara jubah putih yang dia kenakan robek dan compang camping. Pemimpin sekte melirik reruntuhan yang dulunya adalah sekte surgawi yang telah ia bangun dari awal. Dia menekan kemarahan yang mendalam dan intens di dalam hatinya. Matanya memerah saat dia meraung marah. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kemarahan yang tak terukur meluap dari dalam hatinya, menunjukkan dengan jelas di wajahnya dan sama besarnya dengan letusan gunung berapi atau gelombang pasang laut yang deras saat meluap ke Suke. Ketika seorang kultivator tahap transformasi bayi marah ini, 100.000 mayat akan tersebar dan darah yang tumpah bisa membentuk lautan. Suke menatapnya dan berbicara, dari saat desa Pansan benar-benar dilenyapkan sampai saat kamu merancang 1000 cara untuk menjaga Sun Jueli aman, kamu harus mengantisipasi akhir seperti itu. Kamu selalu tampak baik dan sopan kepada aku, tapi itu semua karena ketakutan yang kamu miliki untuk tuan aku. Aku beritahu kamu, Zhang Dansan. Aku, Suke, tidak akan pernah bergantung pada siapapun kecuali kemampuan aku sendiri. Dengan kata lain, aku datang dan pergi sesukaku. Aku membunuh siapapun yang kumohon dan aku akan pergi ketika aku mau. Haha, lain kali kita bertemu, kamu akan melihat bagaimana aku akan mengklaim anjingmu seumur hidup. Petik 2. Segera setelah dia berbicara ini, dia mengambil escape emblem dari dalam inventaris. Dengan teriakan, dia menghilang sepenuhnya dari tempatnya berdiri dan tidak ada bayangan yang tersisa darinya. Pada hari ini, sekte surgawi menderita banyak korban dan kekuatan serta reputasi mereka berkurang jauh. Tidak hanya anggota penting dari sekte mereka, yang berasal dari panggung bayi asli mati, sebagian besar murid dan tetua sekte mengalami luka-luka juga. Sebagian besar bangunan dan infrastruktur mereka telah rusak dan seluruh area sekarang tidak lebih dari reruntuhan. Menyusul menghilangnya Suke, Zhang Dansan yang marah tampaknya menjadi gila ketika dia mencoba berbagai cara untuk melacak dan memburunya untuk membalas dendam. Namun, ia tidak pernah berhasil menemukan keberadaan Suke. Faktanya, dia bahkan tidak pernah berhasil menghirup aroma sedikitpun. Sialan, sialan. Ini adalah penghinaan terbesar dan penghinaan terhadap 5.000 tahun sejarah Celestial Sekte. Penghinaan terbesar. Seorang pemimpin sekte tahap transformasi bayi benar-benar membiarkan Suke Junior ini untuk menghancurkan segala sesuatu di bawah hidungnya. Bahkan seluruh sektanya telah berubah menjadi reruntuhan tanpa ada yang tersisa. Tepat di akhir, dia bahkan membiarkan Suke melarikan diri melalui jari-jarinya. Kekalahan dan penghinaan ini, Zhang Dansan tidak akan bisa menelannya meskipun butuh 1000 tahun untuk mengatasinya. Namun, dia tidak memiliki jalan keluar untuk melampiaskan kemarahan dan frustrasinya karena Suke tidak dapat ditemukan sama sekali. Suke sudah lama hilang sekarang, lebih dari 1000 kilometer jauhnya. Sejak hari di markas Celestial Sect, Suke dipindahkan ke gunung terpencil di kejauhan. Dia langsung berubah menjadi jubah hitam Xiaoyan dan membawa pedang booster gelapnya. Kapan saja dia mengenakan jubah hitam, dia akan mengubah bentuk fisik dan persis seperti dia telah berubah menjadi orang lain. Bahkan jika dia berdiri di depan Zhang Dansan dalam bentuk ini, dia tidak akan dikenali.